Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vincent Putra Raya dengan PMD 317-19-1068. Di sini saya akan membuat video pengganti pertemuan ke-9 mata kuliah Machine Learning Praktikum. Sini materi praktikumnya definisi regresi linear. Regresi merupakan suatu model dalam statistik yang berfungsi untuk mencari hubungan antar variabel bebas atau yang sering disebut dengan variabel independen atau prediktor X dengan variabel dependen atau sering disebut dengan respons Y. Terdapat 5 jenis regresi yaitu linear regression, logistic regression, polynomial regression, ridge regression, dan lasso regression. Namun, pada pembahasan kali ini kita akan fokus dalam mempelajari linear regression. Regresi linear didefinisikan sebagai algoritma yang menyediakan hubungan linear antar variabel independen dan variabel dependen untuk memprediksi hasil kejadian di masa mendatang. Fungsi linearnya Y sama dengan A plus Bx plus Y kecil, di mana Y merupakan nilai prediksi, A merupakan sumber variabel intercept, dan ini merupakan nilai error atau bias. Penggunaan analisis regresi, deskripsi deskriptif analisis. Hasil dari analisis regresi dapat digunakan untuk menggambarkan atau menguraikan perilaku data secara aktual dengan memodelkan hubungan antar variabel independen prediktor dan variabel dependent respon atau XY. Kita dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana suatu variabel dipengaruhi oleh variabel lainnya. Yang kedua, pengendalian atau kontrol analisis. Analisis regresi juga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam proses pengendalian. Dalam konteks ini, model regresi memungkinkan kita untuk mempengaruhi atau mengendalikan nilai dari variabel respons dengan cara mengatur atau mengubah nilai dari variabel prediktor. Yang ketiga, prediksi atau estimasi, prediction dan estimation. Salah satu kekuatan utama dari analisis regresi adalah kemampuannya dalam membuat prediksi. Itu jenis regresi linear. Yang pertama, regresi linear sederhana. Digunakan untuk memodelkan hubungan antara satu variabel independen X dan satu variabel dependen Y. Contoh, prediksi nilai ujian berdasarkan jam belajar menggunakan rumus seperti ini. Regresi linear berganda digunakan ketika ada lebih dari satu variabel dependen, ini X1, X2 sampai Xn yang mengaruhi suatu variabel dependen Y. Contoh, prediksi nilai ujian berdasarkan jam belajar dan jam tidur. Persamaan pada regresi linear berganda adalah sebagai berikut, seperti ini. Metode Lassec Square. Metode ini merupakan suatu metode atau pendekatan matematis yang digunakan untuk mencari garis regresi terbaik. Tujuannya adalah meminimalkan jumlah kuadrat selisih error antara nilai aktual dan nilai prediksi. Seperti ini. Maksudnya dengan menggunakan kalkulus pada rumus di atas kita memperoleh rumus bentuk perhitungan parameter garis regresi sebagai berikut. B atau beta 1 atau beta 0. Contoh soal yaitu berikut adalah lama investasi X dan harga tanah Y. Lama investasinya 1 tahun, 3 tahun, 7 tahun, 9 tahun, dan 11 tahun. Harga tanahnya 1 tahun 20 juta, 3 tahun 40 juta, 7 tahun 60 juta, 9 tahun 80 juta, dan 11 tahun ini belum diketahui. Maka kita cari dulu XY, X pangkat 2. Ini 1 sampai 9 tadi ya. Jadi totalnya ada 20 tahun. Ini harganya ada 200 juta. XY itu X dikali Y ya. Jadi 20 kali 1 20. Ini seterusnya sini. Dan total XY ini dijumlahkan hasilnya 1280. X kuadrat itu X pangkat 2 nya ini dipangkatin 2 semua dengan hasilnya demikian, lalu totalnya 140.
itu masuk ke sini. Y sebenarnya sigma Y yang ini tadi 200 per 4. 4 itu jumlah ininya, 1, 2, 3, 4 sama dengan 50. Lalu X-nya ini 20 per 4 dengan 5. Lalu masuk ke rumus ini, N sigma XY dikurang sigma X dan sigma Y. Ini sigma XY-nya yang ini, sigma X ini sigma Y. Dan N sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2. Oh, dikurang sigma X di pangkat 2. Jadi sigma X di pangkat 2. 20 pangkat 2. Seperti ini. Hasilnya 1110 per 1669,7. Lalu kita cari A-nya. Y-nya itu 50. Ini Y-nya. X-nya 5. B-nya 7. Jadi 50 dikurang BX 7 kali 5 dengan 50 dikurang 35 9 12. Lalu Y-nya itu A tambah BX. A-nya 15, BX-nya tadi 7 kali X. Maka dengan itu harga tanah di tahun ke-11 adalah 92 juta rupiah. Dan dapat disimpulkan juga bahwa setiap X bertambah 1 tahun maka nilai Y meningkat sebesar 7 juta rupiah. Baik, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.